Halo, Iya, halo Pak. Iya Pak, dengaran ya? Oke, kita mulai aja ya, Elizabeth. Baik Pak. Tadi AMDAL atau definisi tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nah, secara harfiah, AMDAL adalah singkatan dari 5 suku kata, yaitu analisis, M-nya mengenai, D-nya adalah dampak, L-nya adalah lingkungan hidup. Jadi singkat dengan AMDAL. Nah, analisis mengenai dampak lingkungan hidup ini adalah kajian mengenai dampak penting. Ya, dampaknya dampak penting. Kata penting ini adalah pentingnya untuk siapa? Nah, utamanya adalah pentingnya adalah kepentingan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu apa saja? Lingkungan hidup adalah yang ada di lingkungan kehidupan kita. Jadi lingkungan hidup kita itu, di lingkungan kita ada yang makhluk hidup, ada makhluk tak hidup, atau biotik dan abiotik. Ya, abiotik itu antara lain misalnya udara. Jadi kualitas udara seperti apa? Kemudian kualitas air. Air itu adalah makhluk tak hidup. Kualitas air, kemudian kualitas tanah. Jadi secara fisika air, udara, tanah itu adalah komponen tak hidup. Jadi itu yang dianalisis karena 3 komponen fisik ini, yaitu air, tanah, udara, itu adalah bagian kebutuhan kehidupan. Jadi 3 aspek fisik lingkungan kehidupan kita itu fungsinya adalah untuk menopang kehidupan. Sebagai contoh, yang menopang kehidupan itu adalah udara. Udara itu menopang kebutuhan kehidupan kita akan oksigen. Jadi kita bernapas, menghisap, menghirup udara, di mana komponen kimianya di udara itu antara lain yang paling banyak adalah nitrogen. Jadi nitrogen udara. Kemudian nitrogen di udara itu kandungannya sekitar 78% atau tepatnya 77, sekian persen. Jadi udara yang kita hirup, yang hewan hirup, jadi tidak hanya manusia, juga ada hewan, makhluk hidup lainnya. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan, mereka perlu udara. Nah, udara itu komponen kimianya adalah nitrogen, ya, dalam bentuk N2 nitrogen. Nah, jadi udara adalah makhluk tak hidup, tapi menopang kehidupan, karena kita butuh udara. Dan komponen kimia udara itu yang paling besar adalah nitrogen, N2. Makanya kalau nambal ban atau tambah angin sepeda motor, tambah angin mobil, itu disebutnya nitrogen. Jadi nitrogen itu ya udara. Kemudian 22% di antaranya adalah O2. Jadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah O2-nya. Ya, O2 untuk kehidupan. Oksigen. Di samping itu ada nitrogen. Kemudian 77%, tadi 77,8% dan 22, sekian persen, sisanya adalah
uap air, dan zat kimia lainnya. Nah, apabila ada pencemar lain masuk ke dalam udara, maka udara tadi tercemar. Kenapa tercemar? Karena sudah mengurangi unsur oksigen, mengurangi unsur nitrogen. Ya. Jadi dampak penting adalah pentingnya itu adalah kepentingan lingkungan, kepentingan kehidupan manusia, kehidupan makhluk lainnya, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, dampak penting suatu usaha, jadi kegiatan. Jadi AMDAL itu lebih fokus pada proyek. Ya, ingat bahwa proyek itu adalah kegiatan yang berbatas waktu. Nah, proyek pembangunan jalan tol. Nah, kalau jalan tolnya udah selesai, namanya bukan proyek lagi. Namanya adalah hasil pembangunan jalan tol. Nah, lalu setelah pembangunannya itu selesai, tidak ada lagi AMDAL, yang ada adalah pelaksanaan kajian AMDAL itu tadi. Nah, kajian AMDAL tadi hasilnya adalah berupa RPL. RPL itu adalah rencana pengelolaan lingkungan, dan dokumen RKL. RKL itu singkatan dari rencana pemantauan lingkungan atau rencana monitoring lingkungan. Jadi sebagai contoh, pembangunan jalan tol. Nah, proyeknya adalah pada waktu sebelum dibangun, sebelum dioperasikan. Jadi sebelum dioperasikan, pada waktu prakonstruksi, pada waktu kegiatan konstruksi, dan pada waktu kegiatan operasional. Nah, di dalam RKL itu harus termuat bagaimana mengelola lingkungan pada saat prakonstruksi, bagaimana mengelola lingkungan pada saat proses konstruksi pembangunan, dan bagaimana mengelola lingkungan pada saat jalan tol tersebut dioperasionalkan. Paham ya? Nah, kemudian komponen lingkungan hidup lainnya yang terkena dampak penting itu adalah air. Air itu adalah makhluk tak hidup, tapi memberi kehidupan. Kita manusia pasti punya apa namanya? Ya, butuh air. Kita kan butuh air. Dalam tubuh kita itu ada sekitar berapa persen ya? Ada sekitar, Elizabeth, tubuh manusia itu berapa persen air? Kalau nggak salah lebih dari 70% gitu nggak sih, Pak? Ya sekitar itu ya. Tepatnya saya juga kurang paham. Itu punya lebih dari 60%, lebih dari 65%. Air, berarti ya kita minum saja satu hari itu minimum adalah 20 liter. 20 liter. 2 liter. Ya, 2 liter ya. Untuk hidup sehat. Kita butuh asupan air. Jadi, makhluk tak hidup, air itu adalah komponen lingkungan hidup yang menopang kehidupan dan menopang peri kehidupan. Jadi, kalau orang tidak punya air, ya miskin. Lalu tanah, ya, jadi udara, air, tanah. Kenapa tanah perlu diperhatikan? Yang diperkirakan terkena dampak penting pada tanah. Karena kehidupan kita itu adalah di tanah. Orang Islam mengatakan manusia asalnya dari tanah dan kembali ke tanah. Yogi udah masuk? Yogi? Yogi siapa, Pak? Yoga mungkin maksudnya, Pak. Yoga ya? Yoga, kalau Yogi yang Menwa ya?
Sudah lulus ya? Mahasiswa Kesmas, Yogi apa? Yogi yang Menwa itu, Yogi ya? Sudah lulus ya? Oh iya Pak, sudah sepertinya Pak. Ya? Sepertinya sudah Pak. Sudah lulus ya, Yogi? Ya sudah. Jadi tadi yang kirim WA ke saya, yoga ya? Iya Pak, yoga Pak. Jadi tanah itu, yoga barangkali tahu kenapa manusia itu asalnya dari tanah dan kembali ke tanah. Sehingga disebut tanah itu adalah menopang kehidupan. Nah, kita ngobrol santai supaya Anda bisa memahami AMDAL itu. Mengapa kita pentingkan lingkungan? Mengapa harus kita menganalisis kualitas lingkungan dari dampak pembangunan jalan tol? Ada yang tahu kenapa penting itu tanah? Tanah itu adalah sumber kehidupan. Nggak tahu? Iya Pak, tanah penting kan? Yang pastinya karena tumbuh-tumbuhan, terus kayak buahan yang buat konsumsi manusia, itu kan tumbuhnya semua dari tanah Pak. Terus, ya kayak gitu sih kurang lebih, makanya tanah itu penting. Oke, jadi tanah penting karena makanan kita itu semua di tanah ya. Kita makan nasi, beras itu tumbuhnya di tanah. Makan sayur, sayur itu tumbuhnya di tanah. Nggak ada yang tumbuh di awang-awang. Ada nggak yang tumbuh di awang-awang? Nggak ada ya. Oh, ada Pak, burung. Ya, burung makannya juga dari tanah. Nggak ada yang makan burung di atas, di awang-awang. Walaupun kehidupan kita sekarang berada di awang-awang. Misalnya seperti kita kuliah ini sekarang kan berada di awang-awang. Anda tahu awang-awang, tahu ya? Awang-awang itu asal kata dari kampung saya. Awang-awang tahu apa? Elizabeth tahu? Awang-awang tuh kayak ini nggak sih Pak? Apa ya? Melayang-layang gitu nggak sih Pak? Suaranya seperti robot ya? Sinyal saya Pak berarti. Oh, halo, suaranya seperti di awang-awang, seperti robot ya. Kehidupan kita itu ada di tanah dan kembali ke tanah. Karena kalau kita mati nanti kan masuk tanah. Nggak ada yang dibuang ke awang-awang atau ke udara. Oh, ada Pak, kalau orang matinya di laut, ya akhirnya kalau orang mati di laut, dibuang laut katakanlah, yang makan ikan, ya beraknya ikan pasti ke tanah. Jadi semua tanah. Jadi per hakikatnya kehidupan kita itu adalah bersiklus. Ya, bersiklus. Nah, bersiklus di antara tiga media tadi. Media udara, media tanah, dan air. Sirkulasinya itu sesuai contoh di udara tadi saya katakan hampir 78% itu adalah nitrogen, ya.
dan hanya sekitar 22% itu adalah O2, oksigen. Nah, pertanyaannya N, nitrogen. Nitrogen itu sirkulasinya bagaimana? Mulai dari udara. Jadi udara kita hirup, pernapasan kita masuk dalam paru-paru, disaring dan seterusnya, itu inputnya adalah nitrogen. Pertanyaan saya, outputnya nitrogen itu apa dari tubuh kita? Dalam bentuk apa? Izin jawab, Pak. Ya. Dalam bentuk urin, Pak, urea. Urin, ya, urin itu ada yang namanya kimia apa? Gimana, Pak? Dalam bentuk apa? Mutia. Siapa Mutia ya? Iya, Pak. Mutia ya? Iya, Pak. Mutia bukannya Kesmas studi Kesmas? Bukan ya? Iya, Pak. Kesling K3, Pak, peminatannya. Peminatannya K3 Kesling. Mutia bukannya Kesling? Kesling. Iya, Pak. Kesling. Jadi untuk AMDAL ini khusus Kesling. Iya, Pak. K3 enggak ya? K3 dan Kesling soalnya gabung, Pak, peminatannya. Jadi lalu kelas A, kelas B itu apa peminatan? Itu epidemiologi. Dan yang satunya AKK, administrasi dan promkes, Pak. Jadi ada empat peminatan ya? 3, Pak. Oke. Jadi Mutia kelas D ya? Iya, Pak. Yang temannya satu lagi, yang 2 lagi? Kelompok apa PKM? Mila ada Pak, Mila. Mila di sini juga kelas D. Kelas D. Terus satu lagi? Yang satunya di kelas A, Pak. Kelas A yang epidemiologi AKK ya? Iya. AKK. Epidemiologi, Pak. Epidemiologi. Okay. Nah, jadi yang masuk atau input melalui itu mungkin kita melalui pernapasan kita menghirup udara itu melalui mulut. Ya. Itu yang masuk adalah N, yang keluar N itu tadi Mutia mengatakan dalam bentuk urin. Urin itu namanya apa? Nama kimia yang nggak mengandung nitrogen. Yaitu amonia. Jadi amonia yang keluar yang menjadi output dari tubuh kita apa? Selain urin, yaitu bau keringat. Bau keringat itu kan amis ya? Amis apa pesing? Bau keringat. Bau keringat, misalnya ketiaknya baunya bau apa tuh? Bau pesing atau bau amis atau bau busuk. Kalau pesing ya berarti itu amonia ya. Tapi kalau bau busuk berarti ada unsur sulfur. Ya. Hidrogen sulfida busuk. Misalnya kita makan telur. Nah, outputnya adalah berupa kalau tidak menjadi energi penggerak, maka yang keluar adalah berupa limbah bau busuk. Misalnya kentut bau busuk, kemudian feses kita baunya busuk, atau dari mulutnya bau busuk, bau bangke, bau busuk. Nah itu adalah
ada unsur sulfida, sulfur. Ya. Tapi bau mulut itu misalnya baunya adalah bau jengkol, bau pete. Nah itu lebih banyak unsur nitrogennya dalam bentuk amonia. Jadi bau yang mencemari udara itu adalah unsur amonia dan unsur hidrogen sulfida H2S. Nah, dia mencemari udara. Dengan demikian, indikator kualitas udara itu dihitung diukur nitrat, nitrit ya, yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Jadi misalnya kita lihat kita berada di lingkungan pabrik, ternyata baunya kalau misalnya pabrik karet pasti bau busuk. Maka yang akan terdeteksi kalau kita cek dengan alat laboratorium, maka akan terdeteksi unsur sulfida. Tapi kalau baunya itu bau pesing, ya, maka yang terdeteksi itu adalah amonia. Oke, jadi dampak penting, jadi AMDAL itu yang dikaji adalah dampak pentingnya. Dampak penting apa? Penting itu adalah yang maksud pentingnya lingkungan. Baik manusia, air, udara, tanah, kalau ya termasuk hewan, termasuk kepentingan tumbuh-tumbuhan atau vegetasi. Nah, analisis dampak lingkungan atau ANDAL, jadi beda AMDAL dengan ANDAL. Kalau ANDAL itu adalah dokumen, ANDAL, ANDAL ya. Itu adalah hasil kajian secara cermat dan mendalam ya, tentang dampak penting. Dampak pentingnya itu adalah bagaimana dampaknya terhadap udara, terhadap kualitas air, terhadap kualitas tanah. Kalau kualitas tanah, maka yang diukur itu adalah berapa jumlah sampah. Semakin banyak sampah di tanah, maka kualitas tanah akan semakin buruk. Kemudian dihitung juga unsur hara yang tersedia di tanah. Kemudian ada istilah ini adalah kerangka acuan ANDAL. Kerangka acuan ANDAL atau KA ANDAL. Itu dokumennya berisi ruang lingkup kajian AMDAL. Jadi AMDAL itu pelingkupannya ada di kerangka acuan. Jadi kerangka acuan itu apa yang diacu. Yang diacu itu adalah kegiatan konstruksi. Nah, ANDAL tadi itu adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan hidup. Kemudian ada yang dimaksud dengan pelingkupan. Pelingkupan itu bahasa Inggrisnya adalah scoping. Rekomendasikan bagaimana cara tidak perlu karena tidak berdampak penting. Nah sekarang ada proyek pembangunan gedung Fakultas Kedokteran di samping atau sederetan gedung Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) yang tempat parkir di bawah itu atau di bawah kantin. Ya, jadi bawah kantin itu akan sedang dibangun gedung perkuliahan Fakultas Kedokteran 8 tingkat, ya, 8 tingkat berarti nantinya posisinya adalah 8 tingkat itu kira-kira 2 tingkat di atas gedung FIKES, ya, gedung FIKES. Berarti di atas gedung FIKES itu ada
ada 2 lantai lagi. Jadi gedung yang tertinggi di Limo. Nah, apakah wajib AMDAL? Nah, ternyata tidak. Jadi saya tanyakan ke pemborongnya yang melakukan yang membangun proyek itu, dikatakan bahwa pembangunan gedung Fakultas Kedokteran tidak memerlukan studi AMDAL, tapi cukup dengan studi UKL-UPL. Kalau studi UKL-UPL artinya kegiatan tersebut tidak berdampak penting terhadap lingkungan. Akan tetapi, kalau di kampus itu akan dibangun, misalnya pusat pengolahan nuklir untuk menjadi listrik, nah itu wajib AMDAL karena dia akan berdampak penting. Apa dampak pentingnya? Pentingnya satu, masyarakat takut dengan nuklir, takut meledak, takut nuklirnya bocor, reaktor nuklirnya bocor dan lain sebagainya. Itu adalah dampak penting, ya. Tapi kalau yang dibangun adalah gedung Fakultas Kedokteran untuk perkuliahan, ya nggak perlu AMDAL karena tidak berdampak penting. Akan tetapi kalau yang dibangun adalah laboratorium, di situ ada jasad atau mayat dan lain sebagainya, maka itu wajib AMDAL karena mayat itu akan mengganggu lingkungan. Ya, orang takut lah atau barangkali ya takut hantu dari mayat dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi dampak penting adalah kegiatan yang menimbulkan dampak penting pada udara, pada air, pada tanah, pada hewan. Nah, hewan misalnya yang dampak penting itu adalah kalau ada di sekitar kampus itu ada hewan yang langka, misalnya ada harimau. Nah, oleh karena nggak ada harimau ya tidak dampak penting. Ya. Nah, analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting. Ya, dampak penting suatu usaha, tentang izin lingkungan, dan kemudian kerangka acuan itu merupakan lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Nah, ini perlu dicatat ya. Pertanyaannya adalah untuk apa AMDAL itu? Kalau untuk aspek teknis, ya, jadi kalau AMDAL dinilai dari aspek teknis adalah fungsinya untuk menghindari dan meminimumkan dampak lingkungan hidup, sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kedua, AMDAL itu tujuannya adalah untuk kegiatan survei lingkungan hidup. Jadi kalau kita membangun gedung, nah AMDAL itu fungsinya adalah sebagai survei lingkungan hidup. Kira-kira nanti lingkungan hidup yang akan terganggu itu apa? Kalau terjadi gangguan, bagaimana cara mengelolanya? Bagaimana cara mengelolanya itu tercantum di dalam dokumen RKL, Rencana Kelola Lingkungan. Lalu kemudian harus tercantum dalam rencana pemantauan lingkungan. Bagaimana memantau lingkungan? Apakah terkena dampaknya meluas dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperkirakan dampak lingkungan yang akan terjadi. Jadi AMDAL itu untuk memperkirakan dampak lingkungan, memperkirakan. Nah, memperkirakan itu tentunya menggunakan rumus. Kalau perkiraannya adalah di atas 50%, berisiko. Nah, bagaimana cara mengelola risiko?
Kalau risikonya tidak bisa dikelola, maka proyek tadi harus di-stop, tidak boleh. Jadi sepanjang kegiatan itu berlangsung dan menimbulkan dampak, dan dampaknya bisa dikelola dan diminimumkan, maka kegiatan boleh lanjut. Tapi kalau teknologinya nggak ada untuk mengelola lingkungan, maka kegiatan tersebut wajib dihentikan, tidak boleh dilanjutkan. Kemudian AMDAL itu fungsinya juga untuk mengevaluasi dampak, ya. Mengevaluasi dampak terhadap lingkungan, seperti polusi, kemudian gangguan terhadap keanekaragaman ekosistem, serta untuk mengetahui dan mempelajari hubungan manusia dengan alam dan lingkungan global. Nah, hubungan manusia dengan alam dan lingkungan global, contohnya adalah lingkungan global itu adalah bagaimana kaitannya atau dampaknya terhadap pemanasan global. Hubungan manusia dengan alam, bagaimana terganggunya hubungan manusia dengan alam. Misalnya manusia memanfaatkan air, airnya terganggu, maka ini harus dipelajari. Nah, dipelajarinya itu adalah di dalam AMDAL itu sendiri, dalam proses analisis dampak lingkungan. Kemudian AMDAL itu sendiri dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampak. Jadi di dalam dokumen AMDAL tadi harus tercantum kesepakatan dengan masyarakat. Apakah masyarakat yang dirugikan itu mendapat ganti rugi atau tidak, atau perlu masyarakat tadi dipindahkan, direlokasi. Nah, kalau direlokasi katakanlah demikian, siapa yang membiayai? Nah, tentunya yang membiayai adalah pemilik proyek apabila tidak terjadi kesepakatan. Kemudian juga AMDAL ini digunakan sebagai konsensus untuk akuntabilitas pemrakasa. Pemrakasa di sini adalah yang memiliki proyek, yang manajer proyek. Juga akuntabilitas pemerintah, apakah pemerintah itu mengawasi lingkungan atau tidak. Apakah pemerintah itu kebijakannya melestarikan lingkungan atau tidak melestarikan. Jadi dengan adanya AMDAL maka akan tercipta akuntabilitas pemerakasa dan pemerintah. Kemudian harus ada proses pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Jadi masyarakat nggak boleh diam, tapi diikutsertakan dalam proses pembangunan. Tapi ingat, proses pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan itu bukan berarti masyarakat lokal diprioritaskan untuk diterima di kegiatan itu, tidak. Tapi tentunya harus memenuhi kompetensi yang diperlukan. Selanjutnya, sebagai tool, AMDAL itu merupakan alat pengelolaan lingkungan. Pengelolaan itu artinya adalah manajemen. AMDAL itu yang memanage lingkungan. Untuk menghindari dampak, apakah proyek itu dibutuhkan, atau apakah proyek itu harus dilaksanakan saat ini, atau besok, atau 10 tahun lagi, atau barangkali ada alternatif lain, alternatif lokasi lain. Atau barangkali AMDAL-nya itu menyatakan bahwa rencana pembangunan itu tidak layak. Tidak layak, maka pembangunan itu harus dihentikan. Dihentikan oleh karena hasil studi AMDAL-nya menyatakan tidak layak lingkungan.
Kemudian yang kedua adalah AMDAL itu tujuannya adalah untuk meminimisasi dampak, mengurangi skala dampak. Skalanya besar, besaran, ukuran, dan apakah ada alternatif untuk proses. Apakah itu desainnya, apakah itu bahan bakunya, atau bahan baku pembantu untuk meminimumkan dampak. Kemudian melakukan mitigasi atau kompensasi dampak, memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak. Nah, dari definisi AMDAL tersebut, maka AMDAL merupakan suatu studi atau kajian yang mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh suatu proyek, mulai proyek itu pada proses persiapan pembangunan, kemudian pada pengoperasian, pada kegiatan pembangunan itu sendiri, sampai pada kegiatan pengoperasian proyek. Nah, selanjutnya hasil studi AMDAL ini merupakan bahan masukan bagi para pengambil keputusan. Yang mengambil keputusan itu adalah pemerintah, masyarakat, dalam menetapkan kegiatan pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemilik usulan kegiatan atau pemilik proyek atau pemilik bangunan tersebut, maupun pihak lain yang berkaitan atau berkepentingan dengan lingkungan hidup, atau ada kaitannya dengan usaha lainnya yang berada di sekitar proyek tersebut. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa itu dampak? Dampak itu adalah kondisi atau kualitas lingkungan, ya, kondisi lingkungan tanpa adanya suatu usaha atau kegiatan, maka pada dasarnya akan mengalami perubahan. Ini maksudnya adalah gini, sebuah lapangan, Anda bayangkan lapangan sepak bola yang ada di depan gedung Fikes. Kalau lapangan sepak bola itu tidak diapa-apakan, dibiarkan begitu saja, maka dia akan mengalami perubahan. Pasti mengalami perubahan. Apa perubahannya? Rumput-rumputnya menjadi lebih tinggi. Kemudian kemungkinan tumbuh ilalang dan lain sebagainya. Itu tanpa ada kegiatan. Nah, apalagi dengan ada kegiatan. Kegiatan misalnya kegiatan apa? Mahasiswa membangun gedung, membangun panggung untuk ada acara reuni dan lain sebagainya, ada musik, maka dampaknya apa? Bising, kemudian banyak mahasiswa yang menginjak rumput, maka lahan tersebut akan berubah. Jadi kualitas lingkungan pada suatu saat pada dasarnya akan mengalami perubahan sesuai dengan ruang dan waktu. Jadi tanpa diapa-apakan pasti akan terjadi perubahan. Nah, perbedaan besarnya perubahan antara adanya kegiatan dengan tanpa adanya kegiatan, nah ini yang disebut dampak lingkungan. Jadi lapangan sepak bola tadi, kalau tidak diapa-apakan, tidak dimanfaatkan, itu akan mengalami perubahan. Perubahannya apa? Yang timbul adalah tumbuh ilalang dan sebagainya. Akan tetapi kalau lapangan rumput tadi dimanfaatkan dengan kegiatan tertentu, maka yang terkena dampak adalah rumputnya diinjak-injak sehingga rusak, kemudian mengganggu mahasiswa di kelas belajar akan terganggu dengan musik atau kegiatan tersebut atau proyek tersebut. Nah, mungkin Anda ingat ya pada waktu saya tidak tahu persis
waktu pembangunan gedung Fakultas Teknik yang tempat saya berada sekarang ini, ya, itu nggak tahu Anda sudah kuliah atau belum? Ini angkatan tahun berapa? Kemudian 2018. tahun berapa? 18. Nah, 18 berarti karena gedung ini dibangun 18 ya, kalau nggak salah, 18, 17, 18. Nah, pada waktu gedung ini dibangun, gedung Fakultas Teknik, itu tidak ada paku bumi. Paku bumi artinya dentuman palu, ya, palu bumi. Tidak terdengar. Yang terdengar adalah pada waktu adanya proses penggerindaan besi-besi bangunan. Nah, itu yang menimbulkan bising, kemudian timbul debu. Nah, sebagainya. Nah, itu apakah dampaknya penting? Nah, untuk skala dampak penting itu adalah berapa banyak orang yang terganggu. Nah, apakah penting atau tidak penting? Atau bisa dikelola atau tidak? Tapi kalau mengganggu berarti itu akan menjadi dampak penting. Itu kira-kira apa itu dampak, ya? Dampak. Nah, sebagai contoh misalnya dampak. Sebuah kolam ada tempat WC. Ya, di kolam ada kolam di kampung, ya, kolam ikan di kampung. Di kampung-kampung misalnya atas kolam itu ada WC. Nah, WC itu kalau misalnya dimanfaatkan oleh satu keluarga nggak masalah ikannya. Tapi kalau WC itu dimanfaatkan oleh warga satu kampung, ikannya semaput. Ini apa? Green time attention mau diproses. Kayak gitu dong. Ya. Jadi kalau kolam tadi misalnya tandas, ya. Tandas itu tempat tandas itu ya WC di kolam. Kalau yang buang hajat di sana satu keluarga ya nggak masalah. Maka limbah yang dilepas di situ bisa diasimilasi oleh ikan yang ada di dalamnya. Tapi kalau yang buang hajat di sana satu RW, satu kelurahan, maka ikannya akan semaput. Ini menimbulkan dampak. Nah, bagaimana mengelola dampaknya? Ya, kurangin jumlah orang yang buang hajat di situ. Kemudian lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem. Semua saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling ketergantungan. Dengan adanya keanekaragaman. Perlu keserasian, keharmonisan, dan masing-masing memiliki peran dan fungsi atau utility. Dan harus ada proses keberlanjutan dari sistem tersebut. Nah, dampak lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang akan terjadi yang diakibatkan oleh suatu proyek atau kegiatan. Nah, dampak penting kriterianya adalah, jadi kriteria dampak penting itu ada 8 ya. Pertama, besarnya jumlah atau banyaknya jumlah manusia yang terkena dampak. Jadi kalau jumlah manusia yang terkena dampak 1000 orang, nah berarti dampaknya penting. Tapi kalau yang terkena dampaknya itu hanya 1 orang, maka dampaknya tidak penting. Ya, dampak orang terganggu hanya 1 orang. Ya, kalau 1 orang berarti bisa dikelola. Tapi kalau misalnya dampaknya itu mengganggu 1000 orang, ngatur orang 1000 orang kan susah. Berarti ini adalah dampak penting. Ya. Jadi kriteria dampak penting adalah besarnya jumlah orang atau banyaknya jumlah manusia yang terkena dampak.
Kemudian yang kedua adalah luas wilayah sebaran dampak. Kalau sebaran dampaknya hanya 1 hektar dan dampak 1 hektar itu bisa dikelola, maka ini tidak penting. Tapi kalau sebaran dampaknya 1 wilayah DKI, nah berarti dampaknya adalah penting. Apalagi kalau dampaknya hanya 5 meter gitu. Kalau 5 meter berarti kan bisa dikelola. Tapi kalau dampaknya itu seluas wilayah DKI Jakarta, ya susah mengelolanya, berarti itu adalah dampak penting. Nah, kalau memang dampak penting, bagaimana cara mengelolanya? Harus ada teknologi. Ya. Yang ketiga kriterianya adalah intensitas dampak dan lamanya dampak berlangsung. Kalau intensitas dampak itu misalnya dampak macet, macetnya itu terjadi hanya 1 kali. Kalau 1 kali nggak masalah, nggak penting. Tapi kalau intensitasnya adalah 1000 kali dalam 1 hari, 1000 kali dalam 1 hari, 1000 dibagi 12 jam, berapa kali itu macet? Berarti itu dampaknya penting. Kemudian lama dampaknya berlangsung. Macetnya itu 5 jam. Penting nggak? Ya penting. Tapi kalau macetnya hanya 1 detik, berarti tidak penting. Paham ya? Intensitas dampak. Atau pentingnya dampak. Kalau terkena dampak 1 orang, ya 1 orang itu bisa dikelola. Tapi kalau dampaknya sejuta orang, ya ngelola 1 juta orang kan lebih susah. Berarti itu dampaknya penting. Kemudian yang keempat adalah banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. Jadi misalnya komponen lain, komponen lingkungan air terkena dampak, komponen udara, kualitas udara terdampak, komponen lingkungan tanah terdampak, kemudian komponen lingkungan vegetasi terkena dampak. Jadi banyak dampak. Jadi kalau semakin banyak komponen lingkungan yang terkena dampak, berarti dampaknya adalah penting. Tapi kalau yang terjadi dampaknya hanya 1 komponen lingkungan, komponen apa? Komponen manusia. Nah, bisa nggak? Masih bisa nggak manusianya dikelola? Sehingga tidak menimbulkan masalah pada manusia. Kalau bisa dikelola, berarti tidak dampak penting. Tapi kalau tidak bisa dikelola, maka itu adalah dampak penting dan harus dicarikan solusinya. Bagaimana cara membuat solusinya? Nah, solusinya itu harus tercantum di dalam RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan. Kemudian yang kelima adalah kriterianya sifat kumulatif dampak. Kumulatif dampaknya itu bertambah. Tiap bulan bertambah. Jadi kalau 12 bulan berarti 12 kalinya. Kemudian tahun berikutnya tambah lagi. Berikutnya. Jadi dampaknya itu berakumulasi. Tapi kalau dampaknya tidak berakumulasi, maka itu tidak penting. Ya. Yang keenam kriterianya adalah reversible. Bisa nggak berbalik atau tidak berbalik? Kalau misalnya dampak kemarin itu ada proyek, dampaknya adalah terjadi penurunan pendapatan masyarakat. Oke, terjadi penurunan pendapatan masyarakat pada saat pembangunan. Tapi setelah pembangunan berjalan, itu dampaknya berbalik. Dampaknya berbalik adalah dulunya pendapatannya rendah, sekarang menjadi meningkat karena kegiatan operasional proyek tersebut. Itu yang namanya sifat dampak yang berbalik atau tidak berbalik. Nah, kalau tidak berbalik berarti itu adalah penting. Jadi dampak penting harus dikelola. Bagaimana mengelolanya? Dan itu harus tercantum dalam RKL. Kriteria yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepanjang ada perkembangan pengetahuan teknologi, baik dalam pengelolaan maupun dalam kajian dampak, maka
ilmu pengetahuan itulah yang menyatakan bahwa telah terjadi dampak penting. Maka itu harus dicari cara pengelolaannya. Kemudian jadi dokumen yang mencantumkan bagaimana upaya-upaya pengelolaan lingkungan dilakukan. Kalau UPL adalah upaya pemantauan, dipantau atau dievaluasi atau monitoring lingkungan. Kalau SPPL adalah surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Jadi kalau membangun rumah, izinnya itu keluar setelah ada SPPL. Jadi yang punya rumah atau yang membangun rumah itu membuat dokumen SPPL, surat pernyataan kesanggupan mengelola lingkungan. Kalau UKL-UPL, ya contohnya adalah pembangunan gedung Fakultas Kedokteran yang sekarang berlangsung. Itu mereka punya dokumen UKL-UPL. Kenapa tidak AMDAL? Karena tidak berdampak penting. Kenapa tidak berdampak penting? Nah, ukurannya adalah atau kriterianya 8 tadi. Dampak penting itu 1. Jumlah manusia yang terkena dampak. 2. Luas wilayah sebaran dampak. Intensitas dan lamanya dampak, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak. Dan ini, kriteria ini tidak ditemukan pada kegiatan pembangunan gedung kedokteran di FIKES. Ya. Nah, ini terminologinya AMDAL, UKL, UPL, ya, SPPL. Nah, sekarang bagaimana fungsi manfaat AMDAL? Fungsi AMDAL adalah memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Keputusan apa? Yaitu keputusan pemerintah dan keputusan masyarakat yang terkena dampak. Kedua, memberi pedoman dalam upaya mencegah dan mengendalikan serta memantau dampak lingkungan. Ketiga, fungsinya memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Nah, wilayah di OPA ini adalah wilayah Kota Depok. Jadi perencanaan pembangunan wilayah Kota Depok itu punya informasi dan data untuk pengembangannya. Nah, lalu manfaat AMDAL. Manfaatnya adalah untuk mengetahui sejak awal dampak positif dan dampak negatif yang akan terjadi akibat kegiatan proyek. Kedua, manfaatnya adalah untuk menjamin keberlanjutan proyek. Ya, jadi kalau proyeknya itu berkelanjutan, ya tidak didemo oleh masyarakat. Ada yang komplain. Nah, kalau komplain berarti tidak berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghemat penggunaan sumber daya alam. Jadi AMDAL itu nantinya akan memberikan rekomendasi bagaimana menggunakan sumber daya alam. Keempat adalah memudahkan kegiatan atau proyek yang tidak ramah lingkungan. Nah, proyek yang ramah lingkungan itu adalah memiliki dokumen AMDAL. Kalau tidak ada dokumen AMDAL berarti dia harus punya dokumen UKL, UPL. Kalau tidak punya UKL, UPL, maka dia harus punya SPPL.
Kalau tidak punya itu, ya tidak boleh, tidak diizinkan. Dan tidak akan diberikan kredit. Nah, lalu apa manfaat AMDAL bagi pemilik usaha atau pemilik proyek? Ya. Ada 6 memberikan gambaran jelas atas manfaat, kemudian risiko yang akan terjadi apabila kegiatan ini ditangani. Kemudian AMDAL ini memberikan gambaran yang jelas kondisi lingkungan di sekitar. Kemudian AMDAL ini dapat dijadikan sebagai bahan penguji secara komprehensif ya, untuk memperkecil risiko dan kelemahan-kelemahan proyek. Jadi ada manfaat bagi manfaat AMDAL bagi pemilik. Kemudian apa manfaat bagi pemerintah? AMDAL itu bagi pemerintah adalah AMDAL-nya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengontrol pengelolaan lingkungan oleh yang punya proyek. Kemudian AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam. Kemudian bisa mencegah kerusakan dan pemborosan penggunaan sumber daya alam dan sebagainya. Kemudian manfaat bagi masyarakat. AMDAL itu manfaatnya bagi masyarakat adalah untuk mengontrol pengelolaan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya tidak dikelola, maka harus tanyakan AMDAL-nya. Kalau ada AMDAL-nya berarti pengelola harus melaksanakan rekomendasi dari AMDAL-nya itu sendiri. Nah, rekomendasi AMDAL tadi ada di RKL dan RKL. Bagaimana mengelola dan bagaimana memantau lingkungan tersebut. Nah, manfaat AMDAL bagi lingkungan itu terpeliharanya kualitas lingkungan secara baik dan berkelanjutan. Kemudian terjamin ketersediaannya sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini peraturan. Nah, peraturan yang terbaru itu adalah peraturan pemerintah ya. Tapi isinya sama dengan peraturan yang lama, di mana undang-undang yang terbaru itu adalah undang-undang Cipta Kerja yang Omnibus Law ya. Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Nah, di dalamnya terdapat yang lama itu adalah Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namanya saja yang dirubah menjadi nomor Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saya kira itu kuliah kita tentang definisi AMDAL ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan kita diskusi. Pak, izin bertanya. Silakan. Elizabeth atau barangkali siapa minta tolong sambil dipotret, dibuka kameranya di on cam semua. Kemudian salah seorang mungkin Elizabeth yang punya tools untuk bisa screenshot kegiatan. Baik, Pak. Ini mau di screenshot sekarang, Pak? Ya. Oke, baik. Bentar.
Oke, silakan. Baik Pak. Kita tolong di siapa yang Made ya? Iya, saya Ya. Pak Yoga. Made, silakan Made. Oke, untuk slide yang pertama, teman-teman tolong untuk on cam. 1, 2, 3. Sebentar. Mohon maaf Pak, ini saya nggak bisa nge-screenshot. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu nggak? Saya sudah screenshot kok, Pak. Sudah. Siapa Sudah. tadi? Elizabeth. Elizabeth, Pak. Ya. Sudah lengkap 4 ininya, 4 halaman ya. Di saya ada 3 halaman aja, Pak. Oh, 3 halaman nih, 3 halaman ya. Oke. Ini sudah selesai? Silakan yang mau tanya tadi. Waktu kita masih ada 4 menit. Ya. Silakan. Pak, izin tanya. Siapa? Mutia, Pak. Oh, yang Mutia. Silakan Mutia. Tentang Yang lain yang tadi mau close boleh, silakan. Ya, untuk menghemat apa namanya pulsa, silakan. Nah, Ya. gimana Mutia? Yang tadi tentang kriteria dampak penting itu, apakah harus terpenuhi, misalkan harus minimal 3 baru dianggap dampak penting, atau cukup 1 aja udah dianggap dampak penting, Pak? Semuanya harus bebas dari itu. Jadi tidak boleh, harus memenuhi kriteria itu. Kriteria 1 terpenuhi, kemudian kriteria kedua. Jadi semua kriterianya harus terpenuhi. Misalnya luas penyebaran dampaknya terpenuhi, tapi jumlah orang terdampak banyak, berarti masih ada dampak penting, berarti jatuh pada studi AMDAL. Jadi semua kriteria harus terpenuhi. Artinya terbebas. Tadi kriteria pertama adalah jumlah orang. Ya, jumlah orangnya yang terkena dampak 1 juta, besar dampaknya. Tapi kalau yang terkena dampak hanya 1 orang, berarti nggak masalah. Ya, nah lalu luas penyebarannya bisa seluas DKI. Tapi orang yang terkena dampak hanya 1 orang. Nah, yang dimaksud dengan luas dampaknya itu adalah kemungkinan dampaknya itu terhadap kualitas udara Jakarta tercemar, tapi yang kena cemar itu hanya 1 orang. Nah, yang 1 orangnya bukan dampak penting, tapi jumlah yang penyebarannya itu kemungkinan ada makhluk lain yang terkena dampak oleh kualitas udara. Paham ya? Jadi 8 kriteria itu harus terpenuhi. Baik, Pak. Oh ya, Pak, satu lagi, Pak. Ya. Untuk AMDAL itu yang dianalisis hanya dampak negatifnya terhadap lingkungan atau dampak positifnya juga, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh. Tapi yang lebih diprioritaskan adalah dampak negatif
Kalau dampak negatif mutlak harus dikelola. Tapi kalau ada dampak positif, ya ungkapkan bagaimana dampak positifnya itu bisa lebih besar lagi dampaknya. Namun diambil lebih utama adalah dampak negatifnya. Karena itu yang harus dihindarkan. Kalau dampak positif ya nggak perlu dikaji. Karena itu bukan masalah. Yang masalah adalah terima kasih. Yang masalah biasanya adalah yang negatif. Oke, yang lain? Saya ingatkan untuk kelas Mutia ya, kelas D ya. Kelas D, kelas C. D, Pak. D. Semua kuis yang ada di PowerPoint itu menjadi bagian dari pertanyaan ujian. Ya. Dan tolong sampaikan ke Bu, saya nggak tahu persis perencanaan kuliah besarnya itu di minggu berapa. Tolong nanti disampaikan ke Bu Naila. Pak Reda menginginkan kelas besarnya itu adalah sebelum UTS dan sebelum UAS supaya kelas D tidak dirugikan dengan apa yang sudah saya sampaikan pada kelas B, karena yang membuat soal ujian nantinya adalah saya. Ya, Bu Nailanya kan mengikuti mata pelajaran yang saya berikan. Nah, bisa saja cara penyampaiannya berbeda dengan yang saya. Tentunya nanti pertanyaan-pertanyaan biasanya kalau pertanyaan saya susun dari tugas-tugas gratis yang ada di bagian akhir PowerPoint. Hanya saja hari ini konteksnya itu adalah yang tadi ditanyakan oleh Mutia, ya, kriteria dampak penting. Nah, mengapa itu penting? Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Tolong nanti dikasih tahu Bu Ani ya, Bu Naila. Sekarang kan di pertemuan keempat kelas besar. Pak Reda menginginkan kelas besarnya itu adalah di minggu berikutnya adalah di minggu ke-7 sebelum UTS. Ya. Tolong sampaikan. Baik, Pak. Terus nanti kelas besar itu 4 kali direncanakan. Saya lupa itu kapan, tapi yang sangat penting itu adalah di minggu ke-7 dan minggu minggu ke-15. Karena 16-nya itu adalah ujian akhir. Ya, tolong sampaikan nanti Bu Naila. Karena saya orangnya pelupa. Oke, masih ada pertanyaan? Sudah lewat 3 menit. Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita akhiri perkuliahan kita ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas atensi.